Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gua bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gua upload. Dan gak kerasa juga gua udah sampai ke season 5-nya ya dari kelanjutan Battle Troll Devon ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menarik kembali kekuatan spiritualnya dan berkata, ternyata memang benar itu adalah binatang, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera mengeluarkan pedang besarnya. Sosok bayangan pun semakin mendekat dan bentuknya terungkap. Itu seperti dengan ikan dan ada dua tanduk hitam di kepalanya. Mulutnya sangatlah besar dan giginya sangatlah tajam. Xiaoyan lalu mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Pedangnya pun segera diayunkan dan gelombang api pun segera meledak. Ikan itu pun terbakar habis. Ikan-ikan aneh itu sepertinya hanya menyerang Xiaoyan. Chaos Immortal melihat itu, dia lalu mendekati Xiaoyan untuk membantunya mengusir monster-monster itu. Tiba-tiba aliran udara mulai berguling dengan keras. Xiaoyan pun mulai terhempas. Tetapi ikan aneh di sekitarnya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ini Xiaoyan merasakan tekanan yang luar biasa pada tubuhnya. Dia segera menyebarkan doki untuk melindungi tubuhnya. Tubuh Xiaoyan lalu menukik ke bawah dan api surgawi menyebar dari tubuhnya. Xiaoyan terlihat seperti meteor yang jatuh. Ikan aneh di sekitarnya lalu berangsur-angsur berkurang dan suhu aliran semakin tinggi. Bau menyengat pun semakin jelas. Tidak lama Xiaoyan lalu melihat cahaya dari kejauhan. Xiaoyan lalu mempercepat gerakannya menuju ke titik cahaya itu. Titik cahaya itu semakin besar. Tubuh Xiaoyan pun terlihat sangat kecil di bawah sumber cahaya yang besar ini. Xiaoyan perlahan menstabilkan tubuhnya. Xiaoyan lalu mengira bahwa sumber cahaya itu adalah jalan keluar dari tempat ini. Tetapi yang dilihatnya bukanlah jalan keluar, melainkan makhluk yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tubuhnya pun begitu besar. Sumber cahaya itu tergantung di atas kepala makhluk itu. Cahaya itu seperti lentera. Selain sumber cahaya, Xiaoyan juga melihat dua mata dan bermata biru seukuran wastafel. Mata itu bergerak dan melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, apakah ini ikan versi premium dari ikan sebelumnya? Ucap dari Xiaoyan. Makhluk itu perlahan membuka mulutnya dan aliran udara yang deras menyembur keluar dari mulutnya. Xiaoyan pun lalu mengangkat telapak tangannya dan mulai membentuk Lotus Flame. Saat Xiaoyan membentuk Lotus Flame, dia tiba-tiba merasakan banyak bayangan hitam di belakangnya. Xiaoyan pun segera menoleh dan melihat banyak ikan yang aneh seperti tadi. Sementara itu makhluk besar itu terus membuka mulutnya dan mengeluarkan kekuatan hisap. Xiaoyan mencoba bertahan dari kekuatan hisap ikan-ikan itu. Ikan-ikan yang tadi di belakang Xiaoyan pun terhisap masuk ke mulut makhluk besar itu. Sumber cahaya di kepala makhluk itu pun tiba-tiba berubah menjadi warna biru ungu. Kekuatan hisapannya semakin kuat. Xiaoyan tetap berusaha untuk bertahan. Sementara itu Nan Erming yang digendong oleh Xiaoyan terhisap masuk ke mulut besar itu. Xiaoyan lalu berkata, sialan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan segera masuk untuk meraih tubuh Nan Erming lagi. Tubuh Nan Erming terus terhisap hingga bagian perut makhluk besar itu. Pada saat Nan Erming akan jatuh ke dalam cairan lambung, Xiaoyan berhasil menangkap Nan Erming. Chaos Immortal tiba-tiba muncul dan tubuhnya pun membengkak dan segera meraih Xiaoyan. Setelah menyelamatkan Xiaoyan dan Nan Erming, Chaos Immortal kembali ke bentuk aslinya. Chaos Immortal lalu berkata, kamu kemana saja? Tanya dari Chaos Immortal. Chaos Immortal, seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Kamu tiba-tiba menghilang dan aku tertelan oleh makhluk ini, ucap dari Xiaoyan. Jelas kamu yang menghilang, aku sibuk mencarimu. Aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya, ucap dari Chaos Immortal. Baiklah, bukan saatnya kita untuk berdebat. Ya sudahlah, itu sudah tidak penting. Sekarang kita harus cari jalan keluar. Dan lagi pula makhluk apa ini? Besar sekali, ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu menjawab, ini adalah binatang kuno. Diperkirakan jumlahnya tidak lebih dari 5 di benua ini. Ikan ini disebut ikan perut raksasa.
Dikatakan perutnya mampu menampung satu kota. Aku dengar bahwa di zaman kuno ada suku khusus yang hidup di perut ikan raksasa ini. Oh ya, untuk keluar dari sini mungkin kita akan sangat sulit. Karena kekuatan fisiknya setara dengan seseorang kaisar bintang 9. Baiklah kalau begitu. Ayo kita bergerak dulu. Siapa tahu kita masih bisa menemukan suku yang telah lama hilang, ucap dari Chaos Immortal. Chaos Immortal lalu berkata, jalan untuk kita keluar kemungkinan melalui perut ke-1. Jika tidak bisa, maka kita akan pergi ke perut kedua. Jika masih tidak bisa, berarti hanya ada satu cara lagi agar kita bisa keluar dari sini, ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu bertanya, apakah itu? Tanya dari Xiaoyan. Metode ini jelas bukan pilihan terbaik. Kita akan membiarkan makhluk ini mengeluarkan kita seperti kotoran. Tetapi jangan khawatir. Jika suku yang berada di perut ikan ini masih ada, mereka pasti akan punya cara untuk membuat kita bisa keluar dari sini dengan baik-baik saja, ucap dari Chaos Immortal. Chaos Immortal pun lalu memimpin yang lainnya berjalan. Setelah beberapa saat berjalan, kelompok Xiaoyan pun sampai di ujung perut pertama dan asam lambung hijau tidak berujung muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, saudara Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menemukan cara untuk mencapai perut kedua, kita semua akan dicerna oleh cairan menjijikan itu, ucap dari Chaos Immortal. Seiring berjalannya waktu, cairan asam lambung menjadi jauh lebih korosif. Chaos Immortal lalu berkata lagi, ini sudah berakhir. Kita akan benar-benar direndam oleh asam lambung yang menjijikan itu, ucap dari Chaos Immortal. Setelah kata-kata dari Chaos Immortal itu terucap, suara tiba-tiba terdengar. Mungkin suara itu berasal dari makhluk besar ini. Tiba-tiba ada getaran besar di bawah cairan lambung dan asam lambung pun lalu memercik sehingga beberapa meter. Xiaoyan segera membentuk perisai untuk memblokir semua asam lambung yang merecik. Sesuatu tiba-tiba muncul dari depan kelompok Xiaoyan. Itu tampak seperti pohon dengan cabang-cabang yang besar. Bahkan asam lambung yang kuat ini tidak bisa untuk mencernanya. Xiaoyan lalu berkata, hahaha, sepertinya kita bisa selamat, ucap Xiaoyan yang melihat pohon itu. Kelompok Xiaoyan pun bergegas melompat ke pohon besar itu. Chaos Immortal lalu menunjuk ke suatu benda yang terapung tidak jauh dari mereka. Saudara Xiaoyan, periksalah dengan kekuatan spiritualmu benda itu. Sepertinya itu adalah makhluk hidup, ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan mengamati dan memang benda itu tampak seperti monster. Chaos Immortal lalu bertanya kepada Xiaoyan, apakah itu benar-benar makhluk hidup? Tanya dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu membuka matanya dan berkata, sepertinya iya, itu adalah makhluk hidup. Kita harus ikuti dia, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan Chaos Immortal pun mendayung pohon dengan senjatanya. Haonger ingin membantu tetapi dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, biarkan kami saja yang mendayung. Kamu lebih baik jaga Nan Erming, ucap dari Xiaoyan. Hao Honger memegang tangan Nan Erming. Lalu dia bergumam, tunggu Nan Erming, aku pasti bisa menyelamatkanmu bersama Xiaoyan. Kami akan menemukan batu hamil itu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Percayalah, jika kamu benar-benar pergi, aku akan ikut denganmu. Aku tidak ingin kesepian lagi, ucap dari Hao Honger di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, saudara Chaos, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, tanyakan saja, apa itu? Tanya dari Chaos Immortal. Saat kamu masih kecil kamu pernah ke tempat ini bukan? Lalu bagaimana kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini? Tanya dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu menjawab, aku dulu datang bersama ayahku. Itu juga saat aku mengunjungi makam ibuku. Tetapi pada saat itu aku tidak terlalu masuk ke dalam gua, ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan tidak bertanya lagi setelah mendengar jawaban dari Chaos Immortal. Bagaimanapun itu adalah beberapa rahasia keluarga dari Chaos. Benda-benda di sekitarnya lalu mengambang menjadi lebih cepat. Xiaoyan segera menyusul makhluk misterius itu. Makhluk misterius itu sepertinya menyadari keberadaan Xiaoyan. Dia pun segera masuk ke dalam.
Tetapi untungnya Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual. Xiaoyan lalu memberitahu arah kemana makhluk itu akan pergi. Benda itu ke kiri, ya terus ke sana, ucap dari Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Hou Honger berkata, "Aku rasa kita hanya berputar-putar di sini saja," ucap dari Hou Honger. Xiaoyan dan Chaos Immortal segera melihat ke atas dan melihat sekeliling mereka. Ternyata benar, mereka benar-benar tetap di arah itu-itu saja. Chaos Immortal lalu berteriak, "Bajingan makhluk itu mempermainkan kita, aku akan menangkapnya," ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan segera menghentikannya. Xiaoyan lalu berkata, "Kita tidak boleh mengejar makhluk itu di dalam air. Ini akan membuat kita sangat susah untuk keluar dari tempat ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengeluarkan sebuah liontin batu giok. Liontin giok itu diperoleh dari kotak giant. Itu berfungsi untuk sementara menyembunyikan napas mereka. Xiaoyan lalu mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam liontin giok itu. Liontin giok itu pun seperti mengeluarkan energi yang membungkus Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan lalu berkata, "Saudara Chaos dan Hou Honger, tahan napas kalian. Meskipun liontin batu giok ini bisa menyembunyikan napas kita, tetapi jika makhluk misterius itu memiliki kekuatan spiritual yang kuat, liontin batu giok ini tidak akan berguna," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal dan Hou Honger lalu mengangguk setelah mendengar itu. Waktu pun terus berlalu, tetapi makhluk itu masih tidak muncul lagi. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan kekuatan spiritualnya disebarkan ke dalam air. Permukaan air lalu bergejolak. Xiaoyan lalu membentuk tangan yang besar, tidak terlihat dan akan mengambil makhluk itu. Monster itu pun muncul. Tubuhnya terlihat seperti monyet. Chaos Immortal lalu berkata, "Akhirnya kita mendapatkannya. Aku harap makhluk itu bisa berbicara," ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu meletakkan makhluk itu di atas benda terapung. Sebuah retakan muncul di perut bagian bawah makhluk itu. Terlihat ada sepasang mata di dalamnya. Suara tiba-tiba terdengar. "Siapa kalian? Berani-beraninya kalian masuk ke pedalaman Lord Moyu," ucap dari suara itu. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Xiaoyan lalu berkata, "Aku benar-benar minta maaf kali ini. Kami masuk ke sini secara tidak sengaja dan kami tidak bermaksud untuk mengganggu kalian. Aku ingin meminta petunjuk pada senior di sini agar kami bisa keluar dari tempat ini," ucap dari Xiaoyan. Mulut makhluk itu tiba-tiba membuka dan seseorang pria kecil tinggi perlahan keluar dari sana. Pria kecil itu lalu menatap ke arah Chaos Immortal. Chaos Immortal pun melihat dia lalu berkata, "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya dari Chaos Immortal. Pria kecil itu lalu berkata, "Kamu sepertinya anak orang itu. Kamu mirip sekali dengannya." "Apakah ayahmu bernama Chaos the Meneri?" tanya dari pria kecil itu. "Memangnya kenapa?" ucap dari Chaos Immortal. "Jika bukan karena dia, ratu pasti akan baik-baik saja," ucap dari pria kecil itu. Mendengar itu, Chaos Immortal lalu berkata, "Senior, apakah ratu yang kamu maksud adalah ibuku?" tanya dari Chaos Immortal. "Ya," ucap dari pria kecil itu. Pria kecil itu lalu mengalihkan pandangannya ke arah Nan Erming yang kini sedang sekarat. Pria kecil itu lalu berkata, "Apakah temanmu membutuhkan bantuan?" tanya dari pria kecil itu. Xiaoyan lalu berkata, "Senior, maaf, aku telah mengganggumu kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Tidak masalah, aku akan membantu, tetapi ini bukan karena dia, tetapi karena ratu," ucap dari pria kecil itu. Pria kecil itu pun lalu mengulurkan tangannya dan beberapa mantel bulu binatang pun muncul. Pria kecil itu lalu meminta Xiaoyan dan yang lainnya untuk memakainya. Xiaoyan pertama-tama membantu Nan Erming menggunakan mantel itu. Mantel itu seperti punya kekuatan karena saat dikenakan langsung membungkus seluruh tubuh Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah semuanya memakai mantel itu, pria kecil itu pun segera memberi isyarat untuk mengikutinya untuk melompat ke air asam lambung itu. Xiaoyan lalu mendorong Nan Erming dan segera melompat, diikuti oleh Chaos Immortal dan Hou Honger. Pria kecil itu pun lalu memimpin kelompok Xiaoyan bergerak ke suatu tempat. Saat setelah 15 menit telah berlalu, lingkungan mulai perlahan menjadi hitam. Mereka bisa merasakan kekuatan hisap di sekitaran mereka. Kekuatan hisap di lubang mulai meningkat. Mereka langsung terhisap dan pria kecil itu menuju ke atap.
terlihat banyak titik cahaya berkedip di atas sana. Pria kecil itu pun lalu melambai ke arah kelompok Xiaoyan, seolah-olah memberitahu ada bahaya di belakang kelompok Xiaoyan. Pria kecil itu dengan cepat berenang ke arah kelompok Xiaoyan, dan kelompok Xiaoyan pun mendengar suara yang mengguncang permukaan air, seolah-olah sesuatu yang besar sedang mendekati mereka. Xiaoyan menyadari bahaya mendekat, dia segera memimpin Chaos Immortal dan Hao Honger berenang dengan lebih cepat lagi. Setelah beberapa saat berenang, Xiaoyan dan yang lainnya sudah berada di gua yang sangat gelap, tetapi pria kecil itu tidak ada di sana. Xiaoyan lalu berkata, "Sialan, mungkin orang itu sengaja agar kita terbunuh dan mati di sini," ucap dari Xiaoyan. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dan seluruh air pun terasa bergetar. Chaos Immortal melihat itu, dia lalu berkata, "Apa-apaan ini?" ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu mengamati bayangan gelap yang terdiri dari ribuan hewan kecil. Xiaoyan lalu berkata, "Makhluk itu terlihat seperti serangga dan ukurannya sangat kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak. Jika kita melawan mereka, aku rasa itu tidak mungkin, karena akan sulit bagi kita untuk bertarung di bawah air," ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan lalu menyapu sekitarannya dan berkata, "Sialan, orang itu tiba-tiba menghilang. Pasti ada jalan rahasia di sekitaran sini," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal pun tiba-tiba berkata, "Xiaoyan, Xiaoyan," ucap dari Chaos Immortal. "Ada apa?" tanya dari Xiaoyan. "Hunger juga menghilang," ucap dari Chaos Immortal. "Apa? Hunger juga menghilang?" ucap dari Xiaoyan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika sesuatu terjadi kepadanya, bagaimana aku bisa menjelaskan itu kepada Bibi Huo Cai Huang?" ucap dari Chaos Immortal. Sebaiknya kita tenang dulu. Jangan terlalu khawatir. Pasti Hunger ada di suatu tempat. Saluran ini pasti memiliki misteri yang tersembunyi," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal pun mendengar itu, dia lalu mengangguk. Xiaoyan pun lalu memimpin Chaos Immortal untuk menelusuri tempat itu. Kelompok makhluk kecil itu pun mengejar Xiaoyan. Xiaoyan lalu melepaskan pakaian bagian atas dari tubuhnya. Xiaoyan pun segera mengangkat telapak tangannya dan Lotus Flame pun muncul dan segera dilemparkan ke arah belakang. Buar, kekuatan hisap kembali muncul dan terlihat ada kilatan cahaya di ruangan gelap di belakang kelompok Xiaoyan. Suara gemuruh pun semakin terdengar. Saat Xiaoyan menoleh ke arah Chaos Immortal tiba-tiba menghilang lagi. Suara yang sangat akrab tiba-tiba terdengar oleh Xiaoyan. Xiaoyan, masuk ke sini," ucap dari suara itu. Ternyata itu adalah suara Chaos Immortal. Xiaoyan merasakan tangannya ditarik. Dia pun tiba-tiba muncul di suatu tempat yang sangat berbeda dari tempat sebelumnya. Air di sekitaran tampak jernih dan bukan cairan lambung. Lalu terlihat ikan yang berwarna-warni berenang perlahan di sekitaran Xiaoyan. Chaos Immortal juga ada di sana. Chaos Immortal lalu berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Chaos Immortal. Xiaoyan pun lalu berkata, "Aku baik-baik saja." Xiaoyan segera melepaskan pakaian yang dia kenakan sebelumnya. Xiaoyan dan Chaos Immortal pun segera berenang menuju ke permukaan. Begitu mereka muncul di permukaan, teriakan tiba-tiba terdengar. "Saudara Chaos," ucap dari teriakan itu. Xiaoyan dan Chaos Immortal pun segera menyapu pandangannya mencari asal suara itu. Tiba-tiba Chaos Immortal berkata, "Saudara Xiaoyan, aku sepertinya bermimpi. Suasana di sini tampak seperti di surga," ucap dari Chaos Immortal. Terlihat langit biru yang membentang meskipun tidak ada sinar matahari. Di kejauhan terlihat puncak gunung. Gunung itu berwarna hitam. Xiaoyan lalu menatap gunung itu dan berkata, "Batu hamil," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akhirnya Xiaoyan berhasil menemukan salah satu batu hamil atau gunung itu tampak seperti batu hamil atau kayak gimana. Dan Xiaoyan juga telah dimakan oleh makhluk yang seperti ikan yang sangat besar sekali. Bahkan di perutnya pun bisa menampung satu kota. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang suka akan alur cerita Battle Through the Heaven ini kelanjutannya, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian.
Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan nantikan video gue berikutnya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.